Oke ya, total pendapatan kita ini 9.200. Kita coba pesan lewat aplikasi Gojek pengguna kita. Berapa sih tarifnya gitu? Kita penasaran ya kan? Berapa sih yang dibayar sama si customer ini? Mantap, orderan gabungan sekarang ya. Jadi orderan gabungan sekarang nggak ada lagi dikasih lihat pendapatan per tripnya. Jadi pendapatannya langsung digabung. Jadi ini total pendapatan 9.200 ya. Dua orderan 9.200. Kalau yang biasanya kalau kita lihat detail trip itu ada rincian pendapatannya satu-satu. Di sini misalnya dapat ongkirnya normal mungkin 7.200. Yang satu lagi mungkin 2.000 ya kan. Nah, sekarang nggak ada lagi biar nggak kelihatan kali mainnya. Tampak kali pembayaran cuma 2.000. Padahal customer yang bayar itu normal nih, customernya bayar ongkir biasanya 12.000 atau 14.000 gitu. Berarti dua customer ini harusnya 24.000 ya kan. Nah, sementara kita dikasih 9.200. Berarti si Gojeknya ngambil berapa tuh? 11.800 Gojeknya ngambil. Bener nggak? 12.800. Biar nggak kelihatan pembayaran cuma 2.000, jadi pembayarannya digabung. Dua trip digabung. Bukan main. Kita sampai di resto langsung ke kasir nanya Pir. Gojek Kak. Lupa ngecat customernya hehehe. Cat sama Novi. Cat berapa Plik? 6277. Cat 6277. Enggak sih, Novi kan. Cat berapa? 5469. Novi 6277. Ya. Jangan lupa di-set pesanan masing-masing item orderannya biar gak ketukar. Nah, yang atas sama Novi ya, Bang. Novi. Jumlah lontongnya sama-sama 3 ya kan, apa nggak pusing kita nih. Nah, nggak ada ditulis lagi sama restonya namanya, bingung kita nanti ya kan. Nah, untung aja nih ada satu lontong mie, yang satu lontong Cibadak semua. Ini yang jadi bahan pertanyaan saya. Pertama itu pendapatan nggak diterakan oleh pihak Gojek ya, di orderan gabungan yang terbaru itu nggak diterakan pendapatan kita. Pendapatan kita itu digabung jadi satu antara orderan 1 ke orderan 2. Jadi totalnya itu 9.600. 9.200. Jadi orderan dari Novi sama Ca ini kita dapat tarif itu 9.200. Karena pengantarannya sesuai, yang satu lebih dekat, yang nomor 2-nya lebih jauh, kita nggak usah geser pengantaran deh. Kalau kita geser pun nomor 2-nya hilang nanti ya kan. Oke ya, total pendapatan kita ini 9.200. Kita coba buka aplikasi Gojek pengguna kita. Berapa sih tarifnya gitu? Kita penasaran ya kan? Berapa sih yang dibayar sama si customer ini? GoFood. Kita cari lontong kangen sayang. Ah, ini dia. Kita lihat pesanan atas nama Ca dulu, bakwan 1, paket lontong 3, keripik 1.
bakwan 3 biji. Paket lontong. Paket lontong keripik 3. Bakwannya mana? Bakwan. Alamatnya kita sesuaikan. Nica ini tadi alamatnya di sini. Jadi ongkirnya ini 11.000. Kalau dia pakai reguler, karena dia berhubung masuk ke orderan gabungan sama driver yang didapat gitu ya kan, otomatis dia pasti pilih yang reguler. Kalau dia pilih yang express, otomatis dia nambah 2.000 dan pasti dia tidak bakal orderannya itu didapat oleh driver yang sudah dapat orderan alias orderan gabungan. 11.000 ongkir pertama kita ya. Kita cocok ini. Jadi total 2 orderan ini jadi berapakah yang dibayar oleh customer 1 dan customer 2? Pertama 11.000, kita coba ganti ke Hermina. Masih sama 11.000 juga. Berarti ini customer 1 dan 2 itu membayar 22.000 dan kita dapat 9.200. Jadi si Gojek ini ngambil biaya layanan dari si driver alias kita itu sebanyak 12.800 dan si driver itu mendapatkan tarif dari 2 orderan ini, yang 1 dengan orderan 2 itu sebanyak 9.200. Teman-teman bisa lihat kan, ini tarif yang dibayar customer 11.000 dan antara customer 1 dan customer 2 itu sama-sama 11.000 dan total tarifnya itu 22.000 dan kita hanya dikasih 9.200. Sekarang pihak Gojek tidak mencantumkan tarifnya per orderan, mungkin karena kebanyakan driver kemarin ada yang mengadukan ke pihak customer kalau seandainya si driver itu dapat tarif 2.000 per kilo gitu kan. Nah, jadi sekarang si driver nggak bisa lagi nengok ini tarif yang didapat dari orderan 1 dan yang didapat dari orderan 2 masing-masingnya tuh berapa. Kalau sekarang tarifnya tuh digabung. Pinter kan pihak Gojek kan, pinter banget kan. Jadi kemarin kan ada yang up tuh customer di sosial media. Sementara dia bayar normal, sementara yang didapat driver itu 2.000. Kalau sekarang nggak bisa kelihatan karena tarifnya udah digabung. Ini 9.200 tarifnya. Jadi nanti kalau udah diselesaikan baru kelihatan tarifnya. Itu pun hanya bisa dilihat oleh driver di aplikasi driver, akun driver, di riwayat orderan mereka gitu. Oke, kita langsung OTW aja lah ke lokasi pengantaran. Oke, orderan pertama sudah kita antarkan ke pemesannya, sudah sampai ke si pemesan. Dan kita sekarang OTW orderan kedua. Berarti pendapatan yang kita dapat 9.200. Berarti di orderan pertama kita dapat tarif itu 7.200. Dan di orderan kedua kita dapat tarif 2.000. Jika dikalkulasikan itu totalnya 9.200, benar berarti. Dan sekarang kita nggak bisa lihat tarifnya berapa per orderan karena sistem Gojek langsung ngegabung antara orderan 1 ke orderan 2 itu digabung. Dan per trip per orderannya pun nggak ada rincian berapa yang kita dapat dari tarif tersebut dari masing-masing orderan. Pintar kan Gojek sekarang kan? Ini tampilan lama GoFood pada saat orderan gabungan diterakan berapa pendapatan driver tiap trip atau orderan. Kalau sekarang itu digabung. Sekarang nggak bisa. Karena nanti hanya bisa kita lihat di akun driver kita, di riwayat penyelesaian orderan. Itu baru ada keterangan berapa kilometer, dari mana ke mana, dan berapa rincian rupiahnya. Pintar. Dan kenapa saya nggak geser mulai pengantaran?
Ini untuk edukasi jika seandainya pengantaran pertama itu lebih jauh dari pengantaran kedua. Jadi teman-teman nggak perlu nih geser pengantaran kalau seandainya pengantaran orderan kedua itu lebih dekat dari resto ketimbang orderan pertama. Jika teman-teman geser mulai pengantaran, otomatis orderan kedua bakal hilang. Ini berhubung sih orderan pertamanya lebih dekat dari resto dan orderan kedua lebih jauh. Sebenarnya sih tinggal geser pengantaran aja tadi. Cuman saya edukasi aja buat teman-teman yang mengalami kejadian orderan keduanya lebih dekat dari resto dan orderan pertamanya lebih jauh, kayak video saya sebelumnya mengenai orderan gabungan. Oke, kita sudah selesai mengantarkan orderan kedua. Mari kita selesaikan orderan laknat ini. Kenapa diambil orderan double, Don? Saya sebenarnya nggak mau ngambil orderan double, tapi karena tadi ada teman-teman yang bilang sekarang tarif per orderan itu nggak kelihatan. Kalau kemarin kan kelihatan tuh, misalnya dapat tarif 7.200 atau 8.800, yang satunya dapat tarif 2.000, itu tertera di masing-masing orderan. Di detail trip, jika kita buka detail trip itu ada keterangannya di sini. Tapi jika di aplikasi terbaru, yang fitur terbaru, tampilan terbaru yang sekarang itu tidak bisa dilihat. Jadi orderan gabungan itu langsung dijumlahin sama Gojeknya. Yang tadi 7.200 sama 2.000 langsung dikalkulasiin 9.200. Jadi kita nggak bisa lagi ngirim atau screenshot nih berapa nih yang kita dapat dari orderan si A atau dari orderan si B. Kan kemarin ada tuh yang customer yang memviralkan ya kan di sosial media. Kalau dia bayar normal, sementara si drivernya dapat 2.000, itu memang betul kelihatan tertera 2.000 di tampilan yang lama. Sekarang di tampilan yang baru itu nggak tertera pendapatan per 2.000-nya. Yang bisa tahu berapa tarifnya itu cuma driver di akun driver. Jadi kelihatan di akun driver. Jika kita selesaikan lah ya orderan laknat ini, mulai pengantaran, otomatis orderan kedua hilang, kita bakal disuruh mengantarkan ke orderan pertama. Jika seandainya sistem goblok, kan ada tuh yang goblok sistemnya, orderan keduanya lebih dekat dari resto, sementara orderan pertamanya lebih jauh dari resto ya kan. Itu nggak perlu teman-teman geser pengantaran. Jika teman-teman geser pengantaran, itu orderan kedua bakal hilang. Jadi kalau teman-teman nggak geser pengantaran, orderan pertama dan kedua itu masih ada. Tinggal teman-teman ikuti saja mapnya, jalan ke orderan kedua dulu, baru ke orderan pertama. Itu yang terdekat dulu lah, mau orderan yang kedua atau orderan pertama. Seandainya orderan itu terdekat dari lokasi resto, itu dulu yang teman-teman antar. Jangan ikuti map Gojek, karena map Gojek kan ada goblok-gobloknya sedikit ya kan. Yang nomor 1 lebih jauh, yang nomor 2 lebih dekat dari resto. Kita muter-muter jadinya, jadi bensin kita terkuras, banyak habis. Jadi untuk menghindari itu gak usah geser pengantaran. Oke, kita geser, selesai orderan pertama. Sudah, lanjut antar orderan kedua. Oke, kelihatan kan 7.200 sama 2.000. kapok udah satu kali ini aja lah ya orderan gabungan yang kita ambil. Buat pengen tahu, membuktikan dari kata teman-teman yang main food yang udah dapat orderan gabungan, katanya per orderan itu nggak ada penjelasan rincian masing-masing orderan lagi berapa pendapatan driver. Ternyata memang betul pendapatannya digabung antara orderan 1 dan orderan 2. Kalau kemarin itu dipisah, belum digabung. Di tampilan yang baru itu digabung. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman ini kalau seandainya kejadian seperti ini, customer 1 bayar 11.000, customer 2 bayar 11.000, total pembayarannya itu 22.000, sementara teman-teman itu dibayar 7.200 dan dibayar 2.000, totalnya itu 9.200. Apakah teman-teman mau mengambil orderan tersebut atau memberikan orderan tersebut pada orang lain? Kalau saya pribadi lebih baik orderan tersebut saya hindari dan biarkan diambil oleh teman-teman saya yang lain, driver yang lain gitu. Biar mereka dapat tarifnya juga normal, bukan dibayar per kilo. Kalau seandainya orderan tersebut saya ambil atau masuk ke saya, itu otomatis tarifnya itu saya dapat per kilonya 2.000. Begitulah kurang lebih penjelasannya teman-teman semua. Hari ini saya alhamdulillah udah dapat 12 trip
dengan pendapatan 95.200. Saya mau lanjut cari orderan lagi. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara menghindari orderan double, kita lanjut ke video berikutnya. Kita pause dulu. Oke, semoga masuk lagi nih. Gimana sih cara kita menghindari orderan double? Oh, begini caranya ya. Oh, ternyata udah 13 strip. Sorry. Yang orderan kedua tadi belum sempat kita selesaiin. Oke, kita udah dapat 13 orderan dengan pendapatan 102.400. Kita lanjut cari orderan berikutnya. Semoga ini yang nyangkut food. Jadi kita akan nge-share gimana cara kita menghindari orderan double alias orderan laknat. Kalau sebenarnya untung sih main orderan double kalau teman-teman itu mainnya main berkat Gojek, ngejar bonus berkat. Itu bagus. Itu bagusnya main di jam perhitungan berkat. Kalau di Padang kan jam perhitungan berkat tuh dari jam 9 sampai jam 9 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu tuh nggak apa-apa teman-teman main orderan double. Karena ada Gojek pasti bakal banyak nanti nambah buat teman-teman ya kan, nambahin pendapatan minimum teman-teman gitu. Tapi kalau di luar jam itu saya saranin jangan main orderan double karena teman-teman bakal rugi. Dan bonus berkat yang teman-teman terima itu sebenarnya dari kita dapat nih GoFood ya. Geser udah di resto, terus kita geser udah beli pesanan, kita matikan paket data. Oke, sini udah aman. Jadi seperti itulah kurang lebih cara menghindari orderan double teman-teman. Jadi kita langsung OTW ke resto. Jadi pastikan teman-teman lihat nih restonya di mana. Kalau bisa sebelum teman-teman matikan pakai data, teman-teman lihat dulu restonya itu di mana. Kalau di Gojek di tampilan yang sekarang itu walaupun kita udah geser udah di resto, itu mapnya masih bisa kelihatan. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Dan satu lagi untuk resto masih bisa kita hubungi via telepon ya teman-teman ya. Walaupun kita udah geser udah di resto dan udah beli pesanan. Itu bedanya dengan tampilan yang lama teman-teman. Iya. 15 12. Jadi posisi kita sekarang udah di resto ya teman-teman. Jadi minta dulu struknya atau minta tanya dulu pin orderan dari kita tuh berapa. Jadi kalau udah dapat pin dari orderan kita, langsung masukin, hidupin pakai data lagi. Langsung geser, masukin 15 12, langsung foto. Oke, sudah. Pada saat kita menunggu itu langsung jadikan aplikasi kita tuh offline. Oke, dengan status seperti ini insya Allah orderan gabungan nggak akan masuk. Jadi kalau seandainya ada yang order lagi, itu orderan tersebut jika searah dengan orderan kita itu nggak akan masuk ke kita teman-teman. Otomatis orderan tersebut bakal mencari driver lain, jadi nggak akan masuk ke orderan kita. Jadi begitulah kurang lebih teman-teman ya. Jadi kalau seandainya makanannya udah siap, teman-teman langsung hidupkan akun teman-teman lagi, online kan lagi gitu kan, dan langsung geser pengantaran dengan cepat. Waduh, lupa cat customer di awal. Hahaha. Ya udah, langsung konfirmasi mau jalan ke lokasi pengantaran sajalah. Hehehe. Jadi makanannya udah siap. Jadi kita langsung online kan akun kita dan langsung geser pengantaran. Begitu kurang lebih teman-teman ya.
Insya Allah orderan gabungan jauh dari kita. Karena pembagian ongkirnya nggak sesuai ya, yang diambil oleh pihak Gojek dengan yang diterima oleh driver itu nggak sesuai menurut saya. Kalau saya hitung-hitung yang tadi itu kira-kira Gojek ngambil 60%, kita ngambil 40%. Jadi kita dikasih 40%, 9.200 yang kita terima dari pembayaran total dari customer 1 dan 2 itu 22.000. Berarti Gojeknya ngambil 12.800, kita dikasih cuma 9.200. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang orderan gabungan ini atau tampilan terbaru dari Gojek di GoFood? Menurut teman-teman bagusan tampilan yang sekarang atau tampilan yang lama? Di tampilan yang sekarang itu ada berapa fitur yang dihilangkan, ada berapa fitur yang ditambahkan? Apakah menurut teman-teman lebih baik yang lama atau yang baru? Dan bagaimana menurut teman-teman tentang orderan gabungan, lebih baik diambil atau tidak? Kalau diambil di jam berapakah diambil? Kalau menurut saya bagusnya main orderan gabungan itu di jam berkat. Kalau teman-teman ngejar poin berkat. Kalau teman-teman pemain loss itu jangan ambil orderan gabungan, apalagi trip-trip yang teman-teman dapat tuh yang jauh-jauh. Karena teman-teman bakal rugi. Gojeknya yang untung banyak. Oke, sekian dulu saya mau ngantarkan orderan berikutnya ini ke lokasi Kakak Anggun di Jalan Teratak Paneh. Total tarif yang saya dapatkan 10.000 dari satu orderan. Bayangkan jika seandainya masuk orderan gabungan dan pengantarannya dekat dengan lokasi pengantaran kedua, bisa jadi saya dapat tarifnya yang kedua itu 2.000. Atau dekat dengan resto, bisa jadi yang saya dapat itu juga 2.000. Jadi perhitungannya itu yang terdekat tetap antara dekat dengan resto atau dekat dengan orderan kedua. Begitu kurang lebih perhitungan dari tarif orderan gabungan. Yang dihitung per kilonya itu 2.000. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari saya Doni, masih di channel pemburu orderan. Salam satu aspal.